everyone, my name is Anggulu Fiana Dewi and I am Aris Oktaviani. Jadi di video kali ini kita akan mengobservasi negara Tunisia. Simak video ini dengan baik ya. Tunisia memiliki wilayah seluas 163.600 km persegi. Sebagai perbandingan, luas wilayah tersebut sedikit lebih luas dari provinsi kedua terluas di Indonesia, yaitu Kalimantan Timur, yakni 127.347 km persegi. Meskipun berukuran relatif kecil, Tunisia memiliki keragaman lingkungan yang besar karena jaraknya dari utara ke selatan. Nama Tunisia sendiri berasal dari ibu kotanya, Tunis, yang terletak di pantai timur Laut Tunisia. Secara geografis, Tunisia terletak di ujung timur Pegunungan Atlas dan bagian utara dari Gurun Sahara, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km yang menghadap Laut Mediterania. Wilayah Tunisia berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di tenggara, dan Laut Mediterania di utara dan timur. Sebanyak 40% tanahnya merupakan bagian dari Gurun Sahara dan sisanya merupakan tanah subur. Untuk iklimnya sendiri, Tunisia adalah iklim Mediterania di utara dengan musim hujan yang ringan dan musim panas yang kering. Bagian selatannya merupakan padang pasir. Daerah di utara bergunung-gunung yang bergerak ke selatan memberi jalan menuju dataran rendah yang panas dan kering. Selanjutnya adalah soal sistem pemerintahannya. Republik semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang digunakan negara Tunisia. Negara ini menjanjikan kebebasan berekspresi dan hak untuk membentuk partai politik dan asosiasi, serta kebebasan beragama. Selain Mekah, Madinah, dan Yerusalem yang menjadi kota suci Islam, kota Kairouan di Tunisia juga menjadi bagian dari warisan dunia Islam. Bahkan, pada tahun 2009, Kairouan ditetapkan sebagai ibu kota budaya dunia Islam. Kairouan juga merupakan simbol peradaban Islam di Afrika. Sebab, ini sebagai kota pertama yang dibangun setelah kedatangan Arab Muslim ke benua Afrika. Seiring penaklukan Islam atas wilayah Afrika, Uqbah bin Nafik, panglima pasukan Islam menaklukkan Afrika Utara pada tahun 670 Masehi dan mendirikan kota Kairouan di Tunisia. Ia membangun kota itu bertujuan menempatkan kaum muslimin guna menyebarkan Islam di Afrika. Oleh karena itu, kota tersebut sebagai batu pijakan bagi sejarah peradaban Islam di Barat Arab. Terletak di wilayah Tunisia, kota ini persis berada di antara wilayah pegunungan dan laut. Kairouan merupakan ibu kota pertama Islam di wilayah Maghrib. Selama penguasaan Al-Ghabiyah, Kairouan disulap menjadi kota termegah dan pusat peradaban. Sebuah masjid didirikan yang kini menjadi masjid tertua di Afrika. Masjid itu pula dijadikan sebagai sebuah universitas yang mendidik, baik dalam pengembangan pemikiran Islam maupun ilmu umum. Peran universitas itu dapat dibandingkan dengan University Paris pada abad pertengahan, sehingga pada abad ke-9, kota ini menjadi pusat perkembangan budaya Arab dan Islam yang menarik para ilmuwan untuk datang belajar. Banyak ulama dan tokoh besar yang muncul dari kota ini. Salah satunya adalah Ibnu Sahnun bin Malik yang merupakan pengarang kitab Al-Mudawwanah yang mempunyai peran besar dalam mazhab Malik. Dari kota ini juga lahir seorang perempuan dan muslimah pertama dalam sejarah peradaban Islam yang mendirikan universitas, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Dia adalah Fatimah Al-Fahri, seorang perempuan yang lahir dari kota yang penuh dengan sejarah. Kemudian mendirikan sebuah universitas yang sangat bersejarah. Kemudian, apa latar belakang revolusi Melati di Tunisia? Ini dia latar belakang terjadinya revolusi Melati di Tunisia. Pemerintahan Zainal Abidin bin Ali yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun di Tunisia menimbulkan berbagai masalah.
Permasalahan tersebut akhirnya memuncak dan menyebabkan pecahnya revolusi Melati. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya revolusi Melati adalah kesenjangan sosial dan angka pengangguran yang tinggi di Tunisia, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat dan keluarga rezim. Pemerintahan rezim Zainal Abidin Ben Ali di Tunisia yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun memerintah secara otoriter dan banyak melakukan pelanggaran HAM. Masyarakat Tunisia ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Lalu, apa penyebab revolusi Melati di Tunisia ini? Salah satu penyebab revolusi Tunisia ini adalah korupsi pemerintah, ketimpangan sosial, pengangguran dan resepsi politik, dan pembakaran diri Mohamed Bouazizi. Ketiga penyebab tersebut menggunakan metode demonstrasi, pemberontakan, dan spontan. Selanjutnya, tahukah kalian dampak dari revolusi Melati di Tunisia ini? Ini dia dampaknya. 1. Berita media massa yang cenderung membesarkan masalah demokratisasi Tunisia. Kedua, masyarakat Arab termotivasi melakukan perjuangan demokratisasi. Terakhir, membuat negara Arab lainnya yang hampir bernasib sama seperti Tunisia mencapai demokratisasi.